Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi bikullil fadaili wal barakat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Mulutnya mengucapkan, hatinya meyakini bahwa sungguhnya hanya Allah sajalah yang ia imani, tak ada yang lain. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tak akan pindah ke lain hati, tak akan mensekutukannya dengan yang lain. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan diturunkan bersama mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, maka tak perlulah engkau takut, tak perlulah engkau bersedih, tak perlu engkau cemas. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan diberikan kabar gembira, yaitu akan diberikan surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fussilat ayat 30. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan rasa syukur ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita diberi sehat oleh Allah, jasmani sehat, rohani sehat. Namun nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman. Karena iman itulah hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tanah air kita bukan Saudi Arabia, bukan Irak, bukan Iran, bukan pula Mesir. Tanah air kita adalah Indonesia. Maka hubbul watan minal iman adalah cinta kepada negara Indonesia ini adalah bagian daripada iman. Lalu dengan iman itulah bergerak semuanya, para pejuang bergerak, para kiai, ulama, santri semua bergerak. Dengan iman itu mereka berusaha untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Lalu akhirnya disiarkan ke seluruh dunia tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Maka akhirnya kita sampai hari ini bisa menikmati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena sesungguhnya itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah salawat untuk beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membicarakan Amir Cordoba yang kelima, yaitu Muhammad bin Abdurrahman Al-Awsat. Dia ini menjadi amir adalah karena ayahnya wafat pada tahun 852, lalu kemudian diangkat menjadi amir selama 34 tahun sampai ia wafat tahun 886. Jadi
cukup lama, sekitar ada 34 tahun. Dan dia ini seorang amir yang enggak kaleng-kaleng. Artinya dia ini tidak hanya duduk di singgasana istana lalu menikmati kekayaan kota Cordoba, tidak. Tapi dia ini juga mengatur bagaimana jalannya pemerintahan di kota Cordoba ini supaya menjadi baik. Dia juga membangun kota Cordoba ini menjadi kota yang megah, besar, kuat, dan dia ini juga membangun ekonomi sehingga rakyatnya bisa sejahtera. Tapi ada konsep kenegaraan yang ia sampaikan sebagaimana yang dikutip dalam kitab Tarikhul Khulafa. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awsat ini mengatakan, kalau negara itu mau kuat maka harus dibangun dengan 4 pilar. Ini kata Muhammad bin Abdurrahman Al-Awsat. Yang pertama adalah iman, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga akhlakul karimah, dan yang keempat pembangunan ekonomi. Jadi 4 pilar ini harus dibangun. Andai hilang salah satunya maka negara tak akan bisa kuat. Yang pertama ini iman. Negara akan bisa kuat, kata Muhammad bin Abdurrahman, negara ini akan bisa kuat kalau imannya kuat. Jadi iman itu adalah pondasi. Apapun yang dibangun di atas pondasi yang kuat maka akan kokoh. Kalau pondasinya dia rapuh, keropos, maka akan roboh. Rumah itu andai gentengnya dia rontok, tapi ternyata pondasinya kuat, saya yakin rumah tak akan roboh. Tapi kalau ada sebuah rumah dia atapnya masih bagus, dindingnya masih layak dipakai, pintunya masih fungsi dengan baik, jendelanya juga masih bisa digunakan, tapi kalau ternyata pondasinya keropos, boleh jadi rumah itu akan roboh. Negara juga sama. Kalau negara ini hanya dijajah oleh bangsa lain, saya yakin negara itu tak akan roboh. Kalau hanya sebatas dijajah oleh bangsa lain. Namun persoalannya adalah jikalau negara ini pemimpinnya dia tak memiliki iman, rakyatnya juga tak beriman, boleh jadi negara itu bisa roboh. Jadi ternyata kekuatan yang tinggi dalam sebuah negara, Muhammad bin Abdurrahman Al-Awsat, Amir Cordoba kelima ini mengatakan negara itu akan roboh kalau pemimpinnya tak beriman, rakyatnya pun juga tak beriman. Tapi kalau seorang pemimpin dia ini beriman, ini realitanya ini boleh jadi amanah, jujur, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi akhirnya bisa terbangun sebuah negara itu. Demikian pula kalau rakyatnya ini beriman, maka realitanya pasti akan taat kepada aturan-aturan negara. Nah, ini konsepnya Muhammad bin Abdurrahman. Kalau negara mau kuat, pilar yang pertama yang harus dibangun adalah iman itu. Ini kita nggak bisa lama-lama Pak Nyon Sewu Pak. Saya harus upacara ini. Makanya kok makin cepet-cepet gitu ya kan. Kalau kita cepet-cepet dikit. Nah, oleh karena itulah iman inilah yang membuat kuatnya sebuah negara. Bahkan Rasulullah SAW dalam memimpin Madinah, Rasul itu mengatakan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kuatkanlah iman kalian. Karena di Madinah pemimpinnya beriman, rakyatnya beriman, maka gangguan yang datang dari orang kafir pun jadi kecil. Gangguan yang datang dari Yahudi jadi kecil. Gangguan yang datang dari Romawi, Persia jadi kecil. Semua gangguan-gangguan yang datang dari luar nampak akan terasa kecil. Kenapa rupanya? Karena negara itu kuat, pemimpinnya beriman, rakyatnya juga beriman.
Jangankan dalam sebuah negara, iman itu kalau sudah dibangun dalam tubuh manusia pun seperti tanaman. Jadi kalau dia disiram maka akan tumbuh subur. Apa buahnya? Masuk surga. Tapi kalau iman dia dibiarkan tak disiram dengan baik-baik, maka lama-lama iman akan hilang dari tubuh manusia itu. Maka kalau manusia saja dipupuk iman yang kuat, maka pengabdiannya kepada Allah itu juga akan kuat. Seperti ayat tadi, innalladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami ini Allah, tak ada yang lain, tak ada yang lain. Tempat ia kami bergantung, tempat ia kami ini meminta pertolongan, tempat mencurahkan segala keluh kesah, segala persoalan kami hanya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak akan bisa membantu, manusia hanya sekecil aja dia memberikan petunjuk. Toh itu pun kalau tak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, manusia tak bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Begitu. Jadi kalau kita lihat manusia ini kalau dipupuk dengan iman, iman itu sudah kuat. Maka seperti kejadiannya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kan seorang budak kulit hitam. Dia ini diseksa oleh tuannya dikarenakan dia ini beriman. Ditaruh di tempat jalanan yang sangat terik, mataharinya kuat, diikat dia, ditindih sampai sama batu sambil dicambuk sama tuannya. Ini Bilal bin Rabah. Akhirnya dekat sama lehernya itu sampai menghitam. Ini kalau dalam kitab yang pertama Sirah Nabawiyah juz 1, ya kan? Itu diceritakan dicambuk sampai kena lehernya sampai menghitam. Sampai akhirnya dekat dengan sakaratul maut. Hanya ucapan-ucapan kata-kata yang terdengar ahadun, ahadun dari mulutnya, yang lain tak ada. Ternyata artinya apa? Ahadun, ahadun, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, tak ada yang lain. Dia tak mau dia keluar dari imannya. Itu Bilal bin Rabah. Sampai akhirnya karena melihat keadaan itu Abu Bakar As-Siddiq dia kasihan. Lalu kemudian ditawar untuk dibelinya. Ternyata ini sang tuan ini dia menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Dia tahu bakal dibeli, maka dijuallah mahal. Yang biasanya misalnya harganya 30 juta, nah dia minta 100 gitu. Dibelilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah ini dibebaskan dari perbudakan. Dia akhirnya bisa merdeka. Lalu dia berjanji, kalau aku merdeka, kau berikan kemerdekaan ya Allah, aku akan mengabdikan diriku di Masjid Nabawi. Aku mau menjadi muadzin di sana. Begitulah setiap hari datanglah Bilal bin Rabah itu yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia setiap hari berangkat ke Masjid Nabawi. Nampak terdengar terompanya itu krauk, krauk, krauk begitu, karena dia terbuat dari kayu. Kalau orang bilang sandal teklek lah, kalau orang Jawa bilang. Nah, imannya dia kuat. Bahkan ketika Rasulullah ini jalan-jalan ke surga, namanya Rasul jalan-jalannya ke surga, Pak. Kalau kita ini mah jalan-jalannya paling ke mall, paling pergi ke laut, ya kan, paling ke gunung. Rasul tidak, jalan-jalannya ke surga. Di balik pintu surga itu terdengar dia terompanya, suara serandalnya itu, sandalnya Bilal bin Rabah berjalan dengan suara yang seperti yang saya sampaikan, serauk, serauk, serauk gitu. Dari situlah kemudian selesai Rasulullah pulang dari surga, pulang Rasul itu. Jumpa dengan Bilal bin Rabah, ditanya, "Ya Bilal, bima sabaqani ilal jannah?" Bilal, dengan apakah engkau itu mendahuluiku sampai di surga, Bilal?
Rasul bertanya ini dakhaltu jannata, aku masuk surga, fasami'tu khashkhashata na'alaika baina yaday, aku mendengar suara terompa sandalmu itu bunyi krau 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 itu kalau bahasa kita ini. Lalu kemudian Bilal dia menjawab, ya Rasul, ma adantu qattun illa salaitu rak'atain wa ma asabani hadatsu qattin illa tawaddatu indahu. Rasul, aku ini Rasul, yang kulakukan dalam setiap hariku adalah hanya wudu. Aku tak pernah melakukan solat 2 rakaat, aku hanya melakukan solat 2 rakaat setelahnya aku melaksanakan wudu ya Rasul. Aku tak pernah melakukan azan kecuali aku telah melakukan solat 2 rakaat itu terlebih dahulu. Ternyata kuncinya adalah Bilal bin Rabah ini selalu wudu. Wudu kalau dia hadas, wudu lagi. Kalau ia hadas, wudu lagi. Itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dan dia setelahnya wudu itu solat 2 rakaat. Berarti solatnya solat wudu. Itu solat sunnah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Solatnya itu solat wudu. Gampangnya gitulah, ya kan? Nah, bukan solat qobliyah. Kalau solat qobliyah itu kan dilakukan setelahnya azan. Nah, kalau Bilal bin Rabah ini melakukan solat 2 rakaat itu adalah setelahnya wudu sebelum dia azan. Tuh, ini akhirnya dia sudah ada di surga sana, langkah kakinya, sedangkan Bilal bin Rabah itu masih hidup di dunia. Kalau bapak ibu mau seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, ikuti sajalah. Masalah dia di surga atau tak di surga nanti biarkanlah Allah yang mengaturnya. Yang jelas kita ini melakukan ibadah semampunya, sesuai hati, setulus hati yang kita lakukan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Jadi yang pertama itu yang dibangun, kata Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat, yang dibangun kalau mau negara itu menjadi kuat adalah iman. Jadi pemimpinnya pemimpin beriman, rakyatnya pun juga rakyat beriman. Boleh jadi dalam realitanya jika pemimpin itu beriman, boleh jadi mereka jujur, amanah, dan membangun persatuan. Tak ada lagi lah korupsi, tak ada lagi lah tipu-tipu, pembohongan, tak ada lagi lah penderitaan rakyat itu karena para penguasa ingin berjaya. Tak ada lagi itu. Sedangkan rakyatnya bila beriman, realitanya insya Allah dia sekarang rakyat akan nurut pada pemimpin bangsa ini. Insya Allah seperti itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Muhammad bin Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat mengatakan pilar yang kedua jikalau negara itu mau kuat adalah negara haruslah pendidikan dan ilmu pengetahuannya juga kuat. Jadi yang kedua ilmu pengetahuan. Kenapa rupanya? Dikarenakan kalau nggak ada ilmu pengetahuan ini banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Maka akhirnya dibangunlah madrasah-madrasah, dibangunlah perkuliahan-perkuliahan. Jadi di Cordoba itu perkuliahan sudah ada pada waktu itu, Pak. Perguruan tinggi sudah ada. Di Sevilla sudah ada, di Granada sudah ada. Itu daerah-daerah yang isinya adalah kaum muslimin. Sehingga akhirnya keilmuan pun maju, kedokteran sudah ada, ahli bedah waktu itu sudah ada, astronomi sudah ada, filsafat lebih-lebih sudah ada, ilmu hitung, matematika sudah maju. Jadi ilmu pengetahuan sudah maju.
Jadi kalau negara dia mau kuat, yang harus dibangun yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Ini menurut Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat. Jadi kalau sebuah negara ini ilmu pengetahuannya rendah, kata Muhammad, maka ada hal yang berdampak pada negara itu. Yang pertama yang akan dialaminya adalah berdampak kepada kemiskinan. Jadi ternyata kalau negara itu ilmu pengetahuannya rendah, negara jadi miskin. Jadi miskin ini yang dimaksudkan adalah miskin inovasi. Coba kalau kita lihat di negara lain itu sudah ada HP kelas canggih misalnya nih. Nah, negara lain sudah bisa membuat HP-HP yang kelasnya canggih. Ini kalau negaranya ini ilmu pengetahuannya rendah ini belum bisa membuat HP, dia masih cari sinyal, di rumah nggak ada sinyal, keluar rumah dia naik pohon, ya kan? Itu pun kalau pohon sudah nggak dipanjat sama anak sebelah, ya kan? Kalau sudah dipanjat nggak dapat sinyal. Jadi kalau dia ilmu pengetahuannya rendah, maka dampak pertama yang akan diterima adalah kemiskinan. Artinya miskin inovasi. Ini pertama. Lalu yang kedua, Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat mengatakan, kalau negara ini ilmu pengetahuannya rendah, maka yang terdampak adalah ketergantungan. Jadi mau makan nasi saja mesti impor beras. Padahal negara ini tanahnya subur, airnya banyak, pepohonan rumput semua tumbuh. Tak mungkin lah padi tak tumbuh. Tapi ternyata mau makan beras saja, makan nasi mesti impor dari Vietnam, mesti impor dari Filipina, mesti impor dari Thailand, negara-negara yang terkadang lebih kecil daripada negara ini. Ini kenapa? Karena terlanda yang namanya ketergantungan. Mau nonton TV mesti impor dari Cina, mesti impor dari Korea, impor dari Jepang. Mau naik motor lebih-lebih harus impor dari Jepang, harus impor dari Cina. Ternyata sebuah negara itu jikalau kurang ilmu pengetahuan, dia akan terdampak yang namanya ketergantungan. Ini ternyata hebat itu. Ternyata amir-amir Yaman dulu, Amir Cordoba itu pemikirannya udah canggih, udah zaman dulu. Lalu yang ketiga, negara itu kalau ilmu pengetahuannya rendah, kata Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat, maka negara itu mudah terjajah. Yang terjajah di sini yang dimaksudkan bukan terjajah dalam bentuk senjata, tidak, tapi terjajah dalam segi ekonomi. Produknya produk mereka, iklannya iklan mereka, aplikasinya aplikasi mereka, semua milik mereka. Ternyata kita ini hanya pengguna saja. Maka kita ini terjajah. Makanya pagi-pagi itu HP tiba-tiba bunyinya good morning, ya kan? Selamat pagi. Coba kalau kita ini sudah bisa membuat HP canggih, bunyinya pasti piye kabari, karena orang Jawa Pak, ya kan, mereknya mesti Oppo, ya kan, piye kabari, isuk-isuk kayak ngene wis do sarapan durung, nah pasti begitu bunyi HP-nya. Tapi karena kita ini adalah tertinggal, terjajah oleh mereka, akhirnya pagi-pagi HP kita bunyinya good morning, selamat pagi, dengan bahasa asing. Begitulah yang terjadi jikalau sebuah negara. Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat mengatakan, jikalau ilmu pengetahuan di sebuah negara itu rendah, maka negara itu akan terjajah. Itu. Yang terakhir, Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat menyatakan, kalau negara ini ilmu pengetahuannya rendah, maka kualitas dirinya pun akan rendah. Kalau orang kualitas dirinya itu akan rendah, harga dirinya turun, maka dia mudah
dia tergelincir mengikuti huak-huak itu. Ada berita huak sakit gigi, diobatin pakai bawang tempelan di jidat, nurut, ya kan? Padahal kan nggak masuk akal. Di logika juga susah. Yang sakitnya di gigi, yang ditempel jidatnya. Tapi karena kualitas dirinya ini rendah, akhirnya dia mudah mengikuti huak-huak itu. Jadi itulah dampak yang akan diterima oleh sebuah negara jikalau negara itu adalah rendah ilmu pengetahuan. Ini baru 2 pilar. Insya Allah 2 pilar berikutnya nanti kita sampaikan di pekan yang akan datang, yaitu akhlak dan pembangunan ekonomi. Ini adalah pemikiran Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausad. Ini dulu Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan pagi ini kita sehat semua. Amin, Allahumma amin. Jasmani sehat, rohaninya sehat, masih bisa menikmati hari kemerdekaan RI yang ke-80. Putra-putri Bapak Ibu menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehat. Cucunya, ponakannya, semuanya yang ada di rumah, mereka akan menjadi generasi yang soleh solehat, ahlus surga semua. Rezeki Bapak, kemudian apa namanya kalau bilang orang itu, ya rezeki Bapak sampai akhir hayat insya Allah akan selalu berkah. Amin, Allahumma amin. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.